Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Kali ini video tentang algoritma divide and conquer, pengganti satu pertemuan mata kuliah kita yang miss, yang kosong. Langsung saja kepada materinya ya. Teman-teman bisa nanti mencatat dan mungkin diperhatikan supaya nanti kalau ada tugas teman-teman dapat menyelesaikan dengan baik. Dan insya Allah materi ini juga akan kita keluarkan nanti di ujian akhir semester. Baik, teman-teman, kita masuk ke materi algoritma divide and conquer. Secara mendasar, algoritma divide and conquer itu merupakan pengejawantahan dari politik pecah belah. Ya, artinya kalau teman-teman bisa cari secara arti divide and conquer itu nanti memecah, ya, menyelesaikan masalah dengan cara memecah. Nah, zaman dulu kan waktu kita waktu zaman penjajahan itu kan tidak langsung Nusantara dikuasai secara global satu, tapi para penjajah memunculkan sebuah poin-poin tersendiri di masing-masing daerah, ya, artinya seperti permainan catur lah. Nah, itu pecah belah, kemudian ketika perpecahan itu terjadi maka secara powerful para penjajah itu bisa menguasai dari masing-masing wilayah di Nusantara. Nah, itu hanya cerita saja, tapi yang ternyata teori pecah belah itu bisa kita tarik ke dalam sebuah algoritma pemecahan masalah. Ya, di sini yang dinamakan divide and conquer. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ada divide and conquer, dulunya adalah strategi militer yang dikenal dengan nama divide and empire, ya, and empire. Terus kemudian sekarang itu dijadikan sebuah strategi fundamental di dalam ilmu komputer. Jadi nanti konsepnya adalah satu buah permasalahan yang mungkin memang tidak bisa diselesaikan atau mungkin bahkan bisa diselesaikan akan tapi memakan waktu yang lama. Satu buah permasalahan dipotong menjadi 2 atau lebih bagian sehingga nanti masing-masing bagian diselesaikan masalahnya kemudian digabungkan kembali. Itu konsep dasarnya. Ini hanya intermezzo saja, ya. Intermezzo saja. Ini di sini ada seperti kayak Irak, Palestina, Washington. Ini kayak pecah belah politik lah. Ya, ini hanya saya menggambarkan itu saja. Secara konsep seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sebuah masalah harus dipecah-pecah. Nah, secara definisi teman-teman ini harus paham dulu. Ada 3 definisi di dalam divide and conquer, ya. Yang pertama adalah divide atau membagi persoalan menjadi beberapa upah-upah masalah. Dan masalah ini yang dibagi itu memiliki kemiripan persoalan dengan master problem atau persoalan semula. Ya, kalau kita punya masalah satu yang besar seperti ini, kita bagi 2 dan masing-masing itu dijadikan sebuah penyelesaian, maka sifatnya atau masalah-masalahnya itu mirip dengan masalah yang pertama. Ya, misal katakanlah searching dibagi 2, searching kan pakai array, ya. Kalau di sini saya gambarkan mungkin seperti ini. Saya akan gambarkan seperti ini. Ini kita punya array. Ya, ada 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian ini dipisah menjadi array 1 dan 2. Kemudian ini juga dipisah menjadi array 1 dan 2. Ya, karena yang tadinya array-nya 4 ternyata bisa dipecah jadi 2. Nah, sifat array ini dan ini sama juga. Sifatnya sama dengan array pertama, jadi tidak berubah. Nah, ini divide atau membagi persoalan. Yang awalnya jadi 4 menjadi 2 dan 2. Maka di sini kalau saya sampaikan bahwa X0, X1, X2, X3. Nah, ini kan array ya, array 0, 01, 02, 03. Kalau di sini kembali ke X0 dan X1, ini juga sama. X0 dan X1. Nah, ini akan menjadi sebuah array yang dipecah, ya, menjadi kebagian sendiri masing-masing. Itu divide yang pertama, ya. Idealnya berukuran hampir sama, ya, permasalahan. Ini hanya saya contohkan menggunakan array, tapi ada juga nanti hal lain yang bisa dipecah seperti halnya perpangkatan dan lain sebagainya. Sementara yang kedua,
Itu conquer atau solve, ya, memecahkan atau menyelesaikan masing-masing upah masalah secara rekursif. Ya, jadi masalah-masalah yang tadi, kalau misalnya kita mencari sebuah angka tertentu, ya, di dalam sebuah array 4 array, ya, kemudian dipecah menjadi 2 dan 2, maka ini diselesaikan dulu, ini juga diselesaikan, kemudian penyelesaian digabungkan. Ya. Ya sama halnya nanti akan hasilnya juga akan sama ketika array-nya itu 4. Ya. Yang kedua itu solve-nya masing-masing. Array pertama dan array kedua diselesaikan masing-masing. Kemudian combine. Combine adalah menggabungkan solusi masing-masing upah masalah sehingga membentuk solusi yang persoalan semula, seperti semula. Ketika ini sudah selesai, oke, ini juga sudah oke, maka digabungkan menjadi satu. Digabungkan menjadi satu nanti akan menjadi 4 lagi. Kenapa kok repot, Pak? Repot-repot harus memecah ya, karena memang kalau kita menghitung secara manual sendiri kadang ada sebuah array yang terlalu panjang, itu kalau kita looping atau kita cari pencarian max dan min biasanya itu akan ribet. Ya, makanya dipecah-pecah supaya nggak ribet. Oke. Ini 3 konsep yang harus teman-teman pahami. Yang pertama divide, yang kedua conquer dan combine. Ya, divide memecah, conquer solve, combine itu menyatukan. Karena masing-masing dari array ini pasti ada penyelesaiannya, ya, ada penyelesaian digabungkan supaya mencari penyelesaian secara utuh. Oke, itu konsep dasarnya. Kemudian, nah ini ada sebuah gambar yang memaparkan tentang konsep yang tadi saya sampaikan, ya. Apabila kita memiliki sebuah permasalahan P, ya, maka terlalu besar misalnya untuk diselesaikan, maka P-nya dibagi 2 menjadi P1 dan P2. Kalau ternyata P2 masih terlalu besar, maka dipecah lagi teman-teman. P21 kemudian P22. Ini juga kalau ternyata P1 masih terlalu besar, kita kecilkan menjadi P11 kemudian P12. Nah, ternyata P11 masih terlalu besar, bisa kita kecilkan lagi, maka menjadi P111, P112. Ini juga P12 kita kecilkan, P121, P122. Yang P21 juga kita kecilkan, dan ini kita kecilkan. Nah, apabila ternyata dirasa kok permasalahannya sudah kecil dan bisa diselesaikan dan mudah untuk diselesaikan, maka akan masuk ke tahap solve atau penyelesaian. Langsung diselesaikan, solve-nya P222, P221 dan seterusnya. Yang ini tahap penyelesaian. Ya. Sekiranya memang kayak contoh array tadi sudah kecilkan, kemudian sudah paling mentok. Biasanya array kan kalau mencari min dan max itu minimal 2 buah array. Ya, kalau 1 buah array berarti minnya ya array itu sendiri, maxnya juga array itu sendiri. Nah, setelah di-solve atau setelah diselesaikan, maka jawaban-jawabannya atau penyelesaiannya digabungkan. P11112 digabungkan, ya, menjadi SP11. Yang ini juga saya hilangin dulu. Yang ini juga permasalahan ini selesai digabungkan, ya, digabungkan. Yang ini selesai digabungkan. Yang ini selesai digabungkan. Maka dari kesemua ini juga digabungkan lagi, teman-teman, menjadi SP2. Yang ini juga digabungkan lagi menjadi SP1. Maka yang ini dan ini digabungkan akan menjadi SP atau persoalan. Ya, persoalan yang awal tadi akan digabungkan kembali. Keterangannya di sini P adalah persoalan, S adalah solusi. Nah, itu secara konsep mendasar. Konsep dasar yang menjadi buah pikir, ya, dalam algoritma divide and conquer. Nah, simpelnya nanti kalau teman-teman akan ketemu soal-soal, misalnya kata perpangkatan atau mungkin array, kalau saya minta untuk teman-teman menyelesaikan dengan divide and conquer, berarti logikanya permasalahan dari dua problem itu, entah array ataupun perpangkatan, itu tidak bisa teman-teman selesaikan kalau saya minta, tidak bisa diselesaikan secara langsung kalau saya meminta penyelesaian menggunakan divide and conquer. Misal kayak tadi ada array 6 lah, atau 5 terlalu banyak. Kalau saya minta divide and conquer, jadi jangan langsung diselesaikan, menggunakan for, tapi harus dibagi dulu.
Nah, objek persoalan yang bisa dibagi, ya, artinya beberapa masalah yang bisa kita terapkan menggunakan divide and conquer, ya, itu yang pertama adalah tabel larik atau pengurutan. Yang kedua matriks, matriksnya kita bagi, teman-teman pernah lihat ya, matriks yang kotak-kotak itu. Kemudian eksponen atau perpangkatan. Kalau eksponen misalnya katakanlah 3 pangkat Y. Nah, nanti yang kita bagi adalah Y-nya. Y-nya akan kita bagi 2. Ya, atau lebih lah. Nanti saya contohkan. Polinom suku polinom yang akan dibagi misalnya kayak x pangkat 2 ditambah 3x tambah n. Nah, itu nanti polinom yang dibagi. Dan lain-lain bergantung soalnya. Yang video ini nanti akan saya sampaikan yaitu 2 array dan apa namanya eksponen atau perpangkatan. Kemudian yang berikutnya tiap-tiap upah masalah memiliki karakteristik yang sama. Ya, tiap upah masalah memiliki karakteristik yang sama dengan karakteristik masalah asal. Jadi kalau sudah dibagi, misalnya katakan array dibagi, tidak mungkin array yang dibagi itu sifatnya beda, pasti akan sama. Ya. Oke. Kemudian yang terakhir, sehingga metode itu divide and conquer lebih natural, ya, diungkapkan dengan skema rekursif. Jadi kalau metode ini dibilang nanti tidak menyelesaikan masalah, sepertinya kok sedikit keliru, karena ternyata dengan metode ini permasalahan bisa diselesaikan dengan membagi, ya, yang tadinya langkahnya panjang kita bagi kecil-kecil. Nah, ini skema algoritma divide and conquer, ya. Misal kita punya prosedur divide and conquer, inputnya n itu berarti berjangka, nanti n-nya terserah mau 10 mau 11. Nah, kemudian tipenya adalah integer. Di sini prosedurnya adalah menyelesaikan masalah dengan algoritma divide and conquer, masukkan berukuran n, keluaran solusi dari masalah semula. Deklarasinya r dan k itu integer, kita punya variabel r, variabel k berupa integer. Kemudian algoritmanya, if n kurang dari sama dengan 0, then solve, ya. Kalau n kurang dari sama dengan 0, maka dia solve atau diselesaikan. Upah masalah yang berukuran n ini, ukuran masalahnya cukup kecil. Logikanya, kalau misal kita katakanlah, saya kasih gambaran begini. Kalau ternyata kita punya sebuah array. Array mungkin hanya ada 2 saja. Ini ada 1 dan 2. Kemudian kalau kita cari min-nya, ya, ini kan kita bisa membandingkan pakai if x0 lebih kecil daripada x1, maka min sama dengan x0, else min sama dengan x1. Kita lihat di sini x0, ya, ini x0, ini x1. Maka ketika x0 itu lebih kecil daripada x1, maka di sini kita tertulis min-nya adalah x0. Ya, tapi kalau bukan, kalau tidak, maka minnya x1 kita lihat apakah 0 lebih kecil daripada 1. X0 lebih kecil dari x1. Ternyata di sini iya. Maka langsung berlaku di algoritma pemecahan pertama, yaitu min sama dengan x0. Ditetapkan bahwa minnya adalah x0, minnya adalah 1. Maka ketemu. Ya, maka selesai. Akan tetapi kalau ternyata kita hanya memiliki satu saja, satu array bernilai 1, maka di sini fungsi ini akan berlaku n, ya, kurang dari sama dengan 0. Kalau misalnya katakanlah kita cari minnya, maka kan sudah nggak perlu lagi, nggak perlu permasalahan. Kalau minnya hanya 1, dia mau dibandingkan dengan siapa? Bandingkan dengan siapa? Langsung saja min ditetapkan 1. Apalagi kalau array-nya sama dengan 0 atau tidak ada array, maka dia langsung solve. Min-nya adalah 0 atau tidak ada, ya. Konsep ini yang menjadikan kenapa n kurang dari sama dengan n0
kemudian solve. Maka kalau sudah solve tidak perlu ini. Ya, kalau ini sudah solve tidak perlu ini. Akan tetapi kalau ternyata kondisi ini tidak memenuhi dan ternyata array-nya lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya, maka di sini ada else, kondisi else-nya adalah bagi menjadi R upah masalah, dibagi. Ya, dibagi menjadi R. Menjadi beberapa masalah. Ya, masing-masing berukuran N per K. Oke. N-nya misal katakanlah kita punya 4. Ya, N-nya 4 misalnya. Berarti di sini ada X0, kemudian X1, X2, X3, X4. Ya, kita punya array. Saya gambarnya agak jelek ya. Kita punya array. Ya, ini misalnya katakanlah 1, 3, 4, 2, berapa 5 gitu misal. Berarti kalau misalnya katakanlah tadi kondisinya adalah tidak memenuhi dan else, R-nya itu adalah menjadi pembagi. Kalau N-nya sama dengan di sini 4, ternyata R-nya kita adalah 2. Misal katakanlah kita mau bagi 2 nih. Dari segini kita mau bagi 2, maka N permasalahan itu akan menjadi 2 array. Dimulai dari X0, ya, X0, X1, X2, 4 bagi 2 kan 2. Ya, 4 bagi 2 sama dengan 2. Maka kita membagi array ini pada indeks ke-2. Berarti di sini ada X0, X1, dan X2. Kita bagi 2. Maka ada 1, 3, 4. Ini array pertama. Array kedua ada 2 dan 5. Nah, ini akan menjadi pembagi kalau memang secara algoritma masing-masing N ini dibagi menjadi K atau dibagi menjadi bagian-bagian yang kita inginkan. Tergantung, kalau ternyata N-nya mau 2 ya dibagi 2, kalau N-nya mau 3 bagi 2. N-nya mau K-nya mau 3 berarti N-nya dibagi 3. Nah, kemudian for masing-masing R upah masalah, ya. Masing-masing R ini, masing-masing pembagi ini diselesaikan masalahnya. Divide and conquer N bagi 2, N for combine. Setelah ini dibagi, kemudian diselesaikan masalahnya, barulah di N4, masuk ke combine, kombinasi dari masalah 1 dan masalah 2. Nah, ceritanya seperti itu. Kalau kita berbicara tentang algoritma divide and conquer, algoritmanya urutannya seperti yang sudah saya sampaikan ke teman-teman. Oke, lanjut. Lanjut ke bagian berikutnya. Langsung saja kita punya ini nih. Saya sampaikan dulu bahwa kita punya TN atau kompleksitas waktu, di mana kalau permasalahan pertama atau iterasi yang pertama kok istilahnya memenuhi, ya, if n kurang dari sama dengan 0 kok memenuhi, ya, maka else-nya akan dihilangkan, else-nya tidak akan eksekusi. Berarti dia memiliki kompleksitas waktu sebesar Gn. Kompleksitas waktunya Gn, ya. Ini dimana kondisinya n sama dengan kurang dari sama dengan n0. Apabila kondisi yang kedua yang memenuhi, yang pertama tidak, maka dieksekusi else-nya. Maka kalau dia membagi permasalahan menjadi R, maka di sini kompleksitas waktunya adalah Tn1 ditambah Tn2 dan seterusnya ditambah Tnr. R-nya berapa? Ya, R-nya sesuai dengan pembagi tadi. Kalau saya mau 2 atau teman-teman mau lebih dari 2, maka Tn-nya sampai dengan R. Kemudian ditambahkan dengan Fn. Nah, ini kompleksitas waktunya. Oke. Langsung berganti, pindah lagi. Oke, kita mau mencari minimum dan maksimum pada matriks. Oke. Secara algoritma, ya, ini nanti teman-teman bisa pelajari. Di sini ada input A, tabel integer, kemudian N integer, output min, max-nya integer.
Kemudian mencari minimum dan maksimum di dalam tabel yang berukuran n elemen secara brute force. Di sini algoritma, misal katakanlah min A, inisiasi nilai minimum, nilai minimumnya diinisiasi dulu. Berarti logikanya kalau kita pakai array, kita punya array, misalnya di sini dicari min dan max-nya, maka nilai awal, inisiasi awal, min dan max itu adalah A1, sama-sama di A1. Ya, di bagian sini. Di bagian A1. Nah, nanti kita akan coba selesaikan. Ketika ini for i dimulai dari 2, maka dimulai dari sini. Kalau array kita bisa loh, bebas, tidak harus selalu mulai dari 0. Tapi umumnya array itu akan diawali dari 0. Bergantung kepada teman-teman. Kalau misal katakanlah array-nya dimulai dari 0, ya berarti misal katakanlah R-nya 5, berarti total array-nya indeksnya adalah 6. Ya, lebih dari 1, lebih banyak. Ya, tapi kalau mulai dari 1 juga boleh. Kemudian di sini ada kondisi if di mana A1 kurang dari min, then min A1. Maka logikanya kalau itu nilai min pertama ya kok lebih kecil daripada min yang ditentukan, ya, kita lihat di sini, maka nilai itu akan menjadi sebuah pengganti, nilai pengganti. Kita lihat dulu. Misal saya punya gini deh, saya hapus dulu semua. Saya hapus, saya ganti. Saya ini dicari min dan max-nya. Oke, kita punya 4 indeks ya. Ini A1. Saya mulai dari 1, A2, A3, dan A4. Misal ini nilainya 1. Kemudian nilai 2, nilainya 3, nilainya 4. Oke. Kemudian kita lihat min untuk sementara di variabel min ini diinisiasikan sebagai A1. A1-nya berapa nilainya? Di sini 1. Max-nya juga, max itu sementara dialokasikan ke array pertama, yaitu 1 nilainya. Sama-sama A1 ya, yang ini ya. Nah, kemudian for kita mulai dari 2. Kenapa? Karena untuk membandingkan. Ya, kalau kita for-nya itu mulai dari 2, maka nanti TN atau kompleksitas algoritmanya adalah n-1. Seperti ini. n-1. Ya, kemudian kita mulai for-nya dari 2, maka kita akan membandingkan nilai 2 pada indeks A2 dengan nilai 1 pada indeks A1. Ya, if atau jika AI ya, AI kurang dari min, then min itu AI. Ya, AI-nya berapa? AI-nya adalah I dimulai dari 2, maka I-nya nilainya adalah 2. Maka dibandingkan apakah 2 lebih kecil daripada min. Min di awal berapa? Nilainya 1. Ternyata 2 tidak lebih kecil daripada min. Otomatis minnya masih bertahan pada A1. Ya, A2 gugur. A2 tidak dihitung. Terus kemudian bergeser lagi, F-nya A2 diganti ke 3. Ya, di sini menjadi yang tadinya ngeceknya A2, sekarang jadi A3. A3, apakah dia kurang dari min? Minnya masih 1 kan? Nah, nilai 3 itu apakah kurang dari 1? Ternyata tidak. Maka min di sini masih tetap bertahan di angka 1, dan seterusnya. Logikanya, karena paling kecil itu adalah A1, maka ini akan berhenti pada hasil min sama dengan A1. Nah, sekarang berbalik. Kita lihat max-nya. Kalau kita lihat max, nilai max-nya di variabel awal ya, di inisiasi variabel awal, max itu nilainya A1 ya, maka kita bandingkan A2, AI-nya kan mulai dari 2 ya. A2 apakah dia lebih besar daripada max? Max-nya yang sementara pertama adalah A1, ternyata 2 lebih besar daripada 1. 2 lebih besar daripada 1. Maka
maksnya adalah AI atau A2. Sekarang maksnya nilainya adalah 2. Kemudian for-nya berjalan lagi. Yang tadinya A2 sekarang menjadi A3. Apakah A3 lebih besar daripada max? Max sementara sekarang adalah A2. Apakah 3 lebih besar daripada 2? Iya, betul. Ternyata 3 lebih besar daripada 2. Maka sekarang max-nya akan berpindah menjadi 3. Dan seterusnya. Maka sampai dengan terakhir ketemu adalah A4. A4 dibandingkan dengan max ini. Dengan max yang terakhir, max terakhir adalah nilai 3, ternyata lebih besar. Nah, maka max terakhir adalah A4 atau dengan nilai 4. Ya. Nah, ini ketemu. Maka nanti akan menghasilkan kompleksitas waktu seperti ini. Oke, langsung saja kita ke permasalahan setelah algoritma. Kita lihat. Nah, kita ada penyelesaian dengan divide and conquer terhadap pencarian tersebut. Ya, di sini ada kita mau mencari min dan max. Ya, ide dasar algoritma itu adalah membagi divide. Kita lihat di sini ada 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 9. Kita bagi 2. Ya, kita akan bagi 2. Kita akan bagi 2. Nah, ternyata setelah dibagi 2 itu tidak balance atau ukurannya tidak sama. Ada yang 4 dan 5 karena totalnya 9. Maka kita ambil yang paling kecil dulu. Di sini kita bagi menjadi 4. 4 buah indeks, ada 4, 12, 23, 9 dan array satunya kita mulai dari 21, 1, 3, 5, 2 dan 24. Kita bagi jadi 2. Kita bagi jadi 2 di sini. Maka akan ketemu ini, ya. Array pertama adalah 4, 12, 23, 9. Array kedua 21, 1, 3, 5, 2 dan 4. Nah, ini masing-masing akan dicari permasalahannya. Solvingnya, problem solvingnya. Nah, kita akan cari minnya berapa, maxnya berapa pada array P1 atau array pertama. Maka di sini ketemu minnya adalah 4, ya, maxnya adalah 23 di array pertama. Array kedua atau P2, ya, kita cari minnya berapa, maxnya berapa. Minnya ketemu 1, maxnya 35. Kemudian dikombine atau disatukan masalah ini, ya, perbandingan lagi min pada array pertama dibandingkan dengan min pada array kedua. Max array pertama dibandingkan dengan max array kedua. Min angka 4 dan 1, minnya adalah 1, maxnya adalah yang max adalah paling besar 35. Maka ketemu di sini ada minnya 1, maxnya 35. Ya, yang awalnya array secara utuh dibagi, diselesaikan, disatukan lagi. Kemudian kita akan bergeser langsung ke bagian ini, nanti teman-teman bisa pelajari sama seperti yang tadi. Kita berpindah ke perpangkatan, ya. Perpangkatan itu rumus dasarnya adalah ketika ada n-nya itu bukan di atas ya, lebih besar daripada 0, maka persamaannya akan menjadi seperti ini. an sama dengan a kali a terus sampai dengan n kali. Kalau misalnya ternyata ada 3 pangkat 3, maka di sini ada 3 kali 3 kali 3. Kan begitu toh. Tapi kalau n-nya sama dengan 0, maka nilainya adalah 1. Dah, itu yang umum teman-teman kerjakan. Kemudian, nah ini perlu diingat bahwa untuk kasus penyelesaian dengan divide and conquer terhadap perpangkatan, ya, ide dasarnya dibagi menjadi 2. Ya, misalnya kalau katakanlah n menjadi n sama dengan n pangkat 2 tambah n pangkat 2. A pangkat n sama dengan a pangkat n per 2 ditambah n per 2. Ya, kita lihat. Di bawahnya ada lagi. Di sini algoritma menghitung a pangkat n. Untuk kasus n sama dengan 0, maka a pangkat n sama dengan 1. Tapi untuk kasus n lebih daripada 0, berarti 1, 2, 3, dan seterusnya. Bedakan menjadi 2 kasus lagi. Jika n atau nilai pangkatnya adalah genap, maka rumusnya adalah a pangkat n
sama dengan A pangkat N per 2 dikali A pangkat N per 2. Itu yang pertama. Yang kedua, jika N atau pangkatnya bernilai ganjil, maka di sini ada A pangkat N sama dengan A pangkat N per 2 dikali A pangkat N per 2 dikali A. Nah, ini rumus yang harus teman-teman pahami dulu. Oke, kita dokumentasikan dulu yang ini. Oke, berlanjut ke perpangkatan. Soal berikutnya adalah perpangkatan, yaitu kalau kita punya 3 pangkat 16, kemudian kita selesaikan dengan divide and conquer, maka yang akan kita bagi 2 adalah pangkatnya. 3 pangkat 16 dideskripsikan menjadi 3 pangkat 8 dikalikan 3 pangkat 8. Di sini saya tulis bentuk lainnya adalah 3 pangkat 8 di pangkat 2. Ya, 3 pangkat 8 dikalikan 3 pangkat 8. Bentuk lainnya adalah 3 pangkat 8 dipangkatkan 2. Kemudian 3 pangkat 8 kita bagi 2 lagi menjadi 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Atau bentuk lainnya adalah 3 pangkat 4 dipangkatkan 2. Ya, akan menjadi seperti ini. Berarti perpangkatannya 2 tambah 1 lagi menjadi 2. Nah, ternyata 3 pangkat 4 itu bisa kita sederhanakan lagi menjadi 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Atau bentuk lainnya adalah 3 pangkat 2 dipangkatkan 2. 3 pangkat 2 kita sederhanakan lagi menjadi 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 1. Atau kita sederhanakan lagi menjadi 3 pangkat 1 dipangkatkan 2. Ya, maka perpangkatannya di sini akan berlapis-lapis. Kita kecilkan lagi, ya, dari 3 pangkat 2 menjadi 3 pangkat 1 dipangkatkan 2 sampai sini. Kemudian kembali ke bagian yang pertama tadi, yang sebelumnya. Kondisinya adalah jika N itu bernilai ganjil, maka A pangkat N adalah A pangkat N per 2 dikali A pangkat N per 2 dikalikan A. Di sini 3 pangkat 1 adalah N-nya bersifat ganjil. 3 pangkat 1. Maka kita sampaikan di sini 3 sama aja ya. 3 pangkat 1 kan sama aja dengan 3 pangkat 0 dikali 3 pangkat 0, atau kita bisa sampaikan adalah 3 pangkat 0 dipangkatkan 2. Ya, sama saja dengan ini. Kemudian berarti dikalikan dengan A-nya. Di sini A-nya adalah 3. Maka 3 pangkat 0 pangkatkan 2 dikali 3. Di sini 3 pangkat 0 adalah 1, 1 pangkat 2 adalah 1, 1 dikali 3 adalah 3. Kemudian langsung diselesaikan satu-satu. 3 pangkat 2 itu 9, pangkatnya berkurang. Sekarang 9 pangkat 2 itu ada 81, pangkatnya berkurang jadi 2. 81 dipangkatkan 2, 6.561 jadi 1 pangkatnya. Kemudian 6.561 pangkatkan 2 menjadi nilai sekian. Nilainya sekian. Oke, itu yang terakhir dari saya di divide and conquer. Ada 2 permasalahan tadi. Yang pertama adalah array dan yang kedua perpangkatan. Ya, 2 itu nanti akan menjadi sebuah pembahasan utama di mata algoritma divide and conquer. Baik, terima kasih untuk semuanya atas partisipasinya. Mudah-mudahan selalu sehat dan jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.